Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali belajar seperti biasa, seperti minggu lalu kita masuk meskipun masih ranah pandemi, jadi kita harus pedulikan kesehatan kita terlebih dahulu. Jadi saya harap kepada Ananda agar tetap menjaga kesehatannya ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama baca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas dipimpin doanya ketua kelas. Jadi hari ini kita akan belajar materinya tentang suspensi ya. Jadi hari ini kita akan pelajari yaitu materi tentang suspensi atau mata pelajaran di chassis sepeda motor. Saya kembali tanya kepada Anandaku sekalian sebelum saya memulai, apa sudah mengisi absen yang saya sudah kirimkan di Google Classroom atau di link yang saya sudah bagikan? Sudah? Oke. Baik. Jadi absen yang masuk: Rahmayadi, Nasrullah, Ahmad Alamsa, Pujangga, Darias, Ilham, Idris. Oke, Abdul Hamid. Oke, kayaknya hadir semua ya. Baik. Adapun KIKD yang akan kita pelajari hari ini yaitu, silakan next. Klik. Adapun KIKD yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, bagaimana Ananda memahami prinsip kerja suspensi dan merawat berkala suspensi. Jadi bagaimana nanti Ananda bisa mengetahui prinsip kerja dari sistem suspensi yang ada di sepeda motor ini dan bagaimana cara merawatnya secara berkala. Lanjut. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai, yang pertama adalah Ananda bisa menjelaskan fungsi sistem suspensi, menganalisis prinsip kerjanya, menentukan jenis suspensi. Jadi suspensi apa yang dipakai pada sepeda motor itu. Dan untuk dari segi keterampilan, yaitu bagaimana Ananda bisa melakukan pemeriksaan di sistem suspensi, nanti sebentar akan kita lakukan, dan perawatannya. Jadi bagaimana memeriksa dan merawat sistem suspensi yang ada pada sepeda motor. Next. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah Ananda bisa menggali informasi melalui diskusi sebentar sehingga dapat menganalisis prinsip kerja dari sistem suspensi sesuai dengan SOP-nya. Yang kedua adalah menggali informasi dan berdiskusi sehingga mampu menentukan jenis suspensi yang digunakan di sepeda motor. Selanjutnya, sebentar akan kita praktekkan bagaimana cara merawat dan melakukan pemeriksaan di sistem suspensi pada sepeda motor sesuai standar dan operasional yang digunakan, prosedurnya. Dari dua gambar ini, kira-kira di kehidupan sehari-hari kita ini ada dua gambar. Ada ayunan yang menggunakan pegas dan ada yang cuma menggunakan sarung tok saja. Kira-kira yang dari dua gambar ini yang digunakan di rumah ketika adik kalian mau dikasih tidur, yang nyenyak yang mana sih?
Apakah nomor 1 atau nomor 2? Oke, satu-satu. Ilham. Nomor berapa? Nomor 1. Ya, nomor 1. Kenapa? Nah, mungkin ada tanggapannya kenapa, Ilham? Karena bisa. Karena dia tidak tinggal diam ya. Jadi bergerak. Artinya ketika dia ada kenyamanan yang dihasilkan, yang dirasakan adik kita atau bayi yang di rumah. Jadi apa kaitannya dengan pembelajaran kita? Sama halnya di sepeda motor. Jadi di sepeda motor itu ketika kita menggunakan atau naik sepeda, ketika kita naik sepeda, tiba-tiba ada lubang, bagaimana rasanya? Kaget ya. Jadi kenapa sampai di sepeda motor itu? Karena dia kecepatannya lebih cepat dari sepeda biasa, maka harus ada suspensi atau pegasnya. Next. Oke. Dari pengalaman yang tadi, pemahaman yang tadi, kita dapat memberikan 2 atau 3 permasalahan. Sebentar, silakan Anda perhatikan sesuai dengan yang ada di kendaraan. Apakah benar ketika di sepeda motor itu ada kendala seperti ini? Di sini ada gundul sebelah bannya. Apakah apa yang menyebabkan? Yang kedua, oli dari subbreakernya itu ada keluar, sehingga kotor ataupun merembes. Apa sih? Sebentar kita akan diskusikan ya. Next. Oke. Jadi saya harap kepada Ananda, saya akan bagi menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok 1 ini ya. Jadi next. Kelompok 1 nanti Rahmayadi, Nasrullah dengan Abdul Hamid ya. Silakan diskusikan LKPD yang saya sudah bagikan. Silakan dibahas. Untuk kelompok 2 ada Ahmad, ada Pujangga, ada Darius dan ada Ilham. Jadi masing-masing silakan mendiskusikan. Kalau kelompok 1 itu suspensi depan, sedangkan yang kelompok 2 suspensi belakang. Tapi pada saat kita sebentar praktek, saya minta ke Ananda, kelompok 1 itu nanti di masing-masing di suspensi depan. Jadi 2 kendaraan ini konstruksinya hampir sama. Jadi kita ambil konstruksi ini ya. Oke, silakan diskusikan yang dianggap berkaitan dengan pembelajaran tadi yang di gejalanya. Ini ya. Jadi silakan dipelajari berkaitan dengan ini kan di LKPD-nya suspensi depan ya. Jadi di sini silakan ini diisi kolomnya, nomornya sesuai dengan yang ada di gambar. Di sini ada materi, silahkan dicek materinya, disesuaikan. Kira-kira apa sih fungsi dari nomornya, komponen ini, serta bagaimana mencocokkan yang ada di sebentar di kendaraan, itu ya. Silahkan ditulis dulu sesuai dengan ini. Ini ya. Sama kelompok 1, kelompok 2 juga. Silahkan ini soalnya ini. Jadi shock belakangnya, shock absorbernya, silakan ditulis nama komponennya di sini, nomornya nomor 1. Kira-kira di materi di sini digambar, ini ya.
Jadi saya minta silakan didiskusikan, Ya, Pak. diisi. Silakan diisi nih. Ya, Pak. Dengan fungsinya, Pak. Ya, dengan fungsinya. Oh, ya, Pak. Ya, itu saja. Oke, saya minta perwakilan dari kedua kelompok Rahmayadi dengan Ahmad Alamsa. Silakan langsung sambil temannya menyelesaikan apa pekerjaannya, silakan melakukan pemeriksaan dan pengukuran di sini. Di bawahnya itu kunci-kunci. Silakan dicek dulu bagaimana kondisi dari suspensinya. Coba dinaiki, dites dites kondisinya. Silakan naik saja, tes. Setelah dicek, kira-kira silakan lakukan pengukuran ya. Silakan disesuaikan dengan ini langkah-langkah yang sudah disediakan sambil mengikuti buku manual servisnya. Silakan dibuka dulu ini, buka dulu ini di atas ini pakai obeng. Saya bantu ya. Makasih, Pak. Oke. Oke. Silakan dicocokkan dengan manual booknya. Ketika dicocokkan dengan manual book. Halaman berapa tadi? Lihat yang daftar isinya. 6. Jadi halaman 6. Ini terakhir. Silakan dicek
Nah, standarnya bagaimana? Nah, silakan diisi ya. Nah, silakan sudah semua tulis. Oke, kalau sudah melakukan pengukuran, silakan dibersihkan kembali. Pasang dulu, enggak, pasang dulu yang di bawah. Pasang dulu ini, yang di bawah baru pasang pernya. Pasang dulu itu. Awas, awas, jatuh. Ambil pernya itu. Oke, oke, gitu saja. Ah, lihat berapa ukurannya yang ada di buku. Nah, jadi kurang lebih sekitar 600 mili ya. Terus lagi, oke. Ya. Oke. Masuk semua ya. Oke. Oke, baik. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oh, silakan pasang dulu ya, ya. Silakan dibantu temannya. Ditarik kembali anunya, air sop, tarik kembali supaya keserapat ya. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Baik, karena sudah selesai hasil pekerjaannya, saya minta semuanya berdiri dulu. Semua berdiri, keluar dari kursinya ya. Silakan menghadap ke sini. Kasih rapat saja kursinya dulu. Oke.
Jadi saya minta peregangannya. Jadi kita peregangan. Saya minta aba-abanya. Kalau saya katakan satu, tangannya ke depan ya. Silakan. Satu. Dua. Tiga, pegang lutut. Empat, naik dan hempaskan. Oke, saya ulang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, tiga, dua. Oke, kembali ke mejanya masing-masing ya. Jadi karena tadi sudah merasa bahwasanya agak berat diskusinya, kita peregangan sedikit ya. Baik. Oke, saya minta masing-masing kelompok untuk presentasikan hasil diskusinya ya. Saya bantu tampilkan. Saya mulai dari kelompok 1. Siapa tadi? Rahmayadi, Nasrullah, sama Abdul Hamid. Oke, silakan ketua kelompok. Silakan berdiri di depan. Bisa di sebelah sana supaya agak silakan temannya Abdul Hamid membantu untuk presentasikan apa yang mau dipresentasikan temannya. Silakan diarahkan mouse-nya ya. Oke, silakan. Silakan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu. Oke, silakan. Next. Klik. Adapun hasil diskusi kami yaitu 1. Inner tube atau as, suspensi depan cacat. Kemudian keduanya yang kedua oil seal rusak. Terus Kemudian kesimpulan dari diskusi kami yaitu keduanya harus diganti karena sudah tidak bisa digunakan, dan apabila digunakan atau dipasang kembali maka oli striker atau suspensi akan habis karena akan keluar atau bocor diakibatkan oleh celah antara oil cell dengan inner tube cacat. Itu ya. Jadi itu tadi apa yang dilakukan pemeriksaan, itu yang disampaikan oleh temannya. Mungkin ada dari kelompok 2 ingin menanyakan tentang apa yang hasil diskusi temannya. Ya, silakan Pujangga. Apa yang menyebabkan inner tube-nya bisa cacat? Mungkin ada teman kelompoknya yang bisa membantu. Ada beberapa penyebab. Oh ya, Abdul Hamid, silakan berdiri. Mungkin bisa duduk, Rahmayadi. Ada beberapa penyebab. 1. Kotoran yang menempel di inner tube sehingga terjadi gesekan dan mengakibatkan polusi. Dan yang kedua, akibat kekurangan pelumas atau oli sehingga permukaan saling bergesekan. Dan yang ketiga, oil rusak. Jadi kedua permasalahan di atas terjadi serta beban yang diberikan melebihi dua tekanan terhadap suspensi yang kurang bekerja. Oh, itu ya. Jadi itu tanggapan dari temannya Pujangga. Saya minta aplausnya dulu. Jadi saya membantu untuk bagaimana saling memahami bahwasanya jadi tadi itu yang bermasalah adalah terjadi yang namanya ada korosi atau cacat di bagian inner tube-nya, atau biasa di bengkel dikatakan dengan as shock-nya ya, as subbreaker. Jadi ketika ini cacat sebenarnya tidak langsung cacat. Jadi ada proses yang terjadi.
Pertama, itu bisa saja diakibatkan oleh kotoran, karena kotorannya menempel, itu dipakai akan bergesekan. Dari situ lama-lama akan terjadi yang namanya korosi atau karat. Setelah itu, ketika dia sudah karatan, akan merusak bagian daripada oil cell-nya. Karena ada permukaan yang tidak rata. Jadi itu yang mengakibatkan salah satunya rusak. Oil cell-nya. Yang kedua, usia dari oil cell itu kan terbuat dari karet. Ketika dia karetnya sudah kaku, itu juga bisa terjadi kebocoran. Itu yang bisa juga ketika habis dipakai gesekan, itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada inner tube-nya. Jadi ketika motor kalian sudah ada rembesan oli, sebaiknya dan seharusnya melakukan suatu pemeriksaan atau bisa langsung diganti oil cell-nya. Itu ya. Oke, baik. Mungkin kelompok 2 bisa memaparkan hasil diskusinya. Silakan, siapa yang mau kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya sesuai yang di Oke, silakan. Malam sah. Silakan, apa yang sudah dilakukan tadi pada saat melakukan pembongkaran? Ya, di situ saja. Saya akan menjelaskan tentang Klik kanan. Tunggu. Awas. Tunggu, jangan klik. Oke. ya hasil diskusi dari kelompok 2. Inner tube atau asok permukaan bengkok. Terus Oli dari sok sudah kotor. Terus Ya, kesimpulannya ketika inner tube bengkok bisa langsung diganti, meskipun bisa dilakukan pressing inner tube atau asok akan tetapi biasanya kurang presisi hasilnya. Jadi disarankan untuk mengganti oli suspensi ketika sudah hitam atau kotor, harus diganti. oh gitu ya. Ya. Mungkin itu tanggapan dari kelompok 2. Mungkin ada itu hasil diskusinya ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1, apa yang mau sesuai dengan materi yang dibawakan. Ketika tegas sudah lunak dan tidak sama banyak apa yang terjadi. Itu silakan. Siapa mungkin temannya? Oh, Ilham. Ya, silakan. Ada beberapa hal yang terjadi. Tegas yang tidak sama panjang mengakibatkan tekanan salah satu shock berbeda dan berakibat salah satu posisi ban cepat aus. Ketika tegas sudah lunak, maka momen atau suspensi akan terasa lemah, sehingga ketika ada beban berlebih suspensi akan terasa hentakan atau kurang bekerja. Oh, gitu ya. Jadi ketika suspensinya itu sudah lemah, maka ada beberapa kecenderungan yang terjadi ya. Yang pertama adalah dari pegasnya dulu. Jadi pegasnya ketika dia sudah lemah atau
itu disebabkan ada beberapa ya. Bisa dikarenakan dari olinya itu sudah kurang sehingga itu menjadi lemah hentakannya. Yang kedua, ketika pegas ini tidak sama rata, itu juga mengakibatkan antara salah satu sisi dari roda itu akan bermasalah. Bisa saja dia akan miring ke salah satu sisi. Makanya pada saat kita mengendara itu juga kurang stabil pada saat di arah lurus ya. Itu akan kurang stabil. Steering kemudinya akan terasa berat ke salah satu sisi. Itu ya. Mungkin itu hasil diskusi dari kelompok 2. Saya minta aplausnya dulu. Baik. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Darius. Ya, adapun kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini, satu, yaitu fungsi suspensi adalah sebagai peredam kejutan pada saat kendaraan di kondisi jalan yang tidak rata. 2. Jenis-jenis suspensi: butong link, teleskopik. Dan adapun gejala-gejala yang terjadi pada suspensi, yaitu suspensi depan lemah atau lunak. Penyebabnya itu biasa terjadi karena oli suspensi depan kurang, oli suspensi kotor, pegas sudah lemah. 2. Suspensi depan keras. Adapun penyebabnya yaitu oli suspensi tidak tepat pengisiannya. Terjadi sumbatan pada jalur oli suspensi. Inner tube bengkok. 3. Stang cenderung berbelok ke salah satu sisi atau sulit berjalan lurus. Penyebabnya itu adalah terjadi kebengkokan pada suspensi depan. Penyetelan suspensi depan tidak tepat. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Darius. Jadi sebentar sebelum kita pulang, saya minta kepada Ananda untuk menyelesaikan tes sumatif yang ada di modul ya. Jadi silakan diselesaikan. Saya minta dikumpul setelah jam pelajaran terakhir sebentar. Setelah ini kita masih ada pelajaran. Jadi setelah itu saya tunggu di meja saya ya untuk dikumpulkan tes sumatifnya. Untuk pelajaran minggu depan jangan lupa Ananda pelajari yaitu roda. Jadi kita akan pelajari bagian-bagian daripada roda ya. Jadi silakan dipelajari di rumahnya tentang bagian-bagian daripada roda pada sepeda motor. Tapi saya ingatkan bahwasanya ketika kalian mengerjakan tes sumatifnya dan nilainya di atas 75 atau standarnya 75 sesuai KKM kita, maka kalian dinyatakan sudah tuntas untuk kompetensi dasar ini. Tapi ketika masih di bawah, maka saya akan melakukan yang namanya pengayaan atau remedial. Jadi nanti saya akan kirim di WA grupnya siapa-siapa yang tuntas dan siapa yang akan remedial atau pengayaan. Mungkin itu ya penyampaian dari saya. Sebelum kita pulang, saya minta satu orang dari Ananda untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita pulang, marilah bersama-sama berdoa. Menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Jadi sebelum kita meninggalkan ruangan ini, saya minta kepada Ananda untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa mengkonsumsi vitamin-vitamin
agar tetap bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Jadi silakan menunggu mata pelajaran selanjutnya. Nanti kita saya akan terima sebentar tugasnya, dan ingat setelah pelajaran terakhir langsung pulang ke rumah nantinya ya. Mungkin itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.